Baik, silakan. Udah tampil ya share screen-nya? Ya, sudah dia. Sudah. Ya, udah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 di sini akan melanjutkan presentasi mengenai materi konsep disiplin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 anggota, yakni Dia Aliyah Aura Amani, Safitri Ramadhani, Tiana Evi Pratiwi, dan Nita Amelia. Selanjutnya, untuk penyampaian materi akan dipaparkan oleh rekan saya, Saudari Nita Amelia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, teman-teman sekalian, kelompok 8 akan membahas mengenai yang pertama pengertian disiplin, pentingnya disiplin pegawai, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin, pelaksanaan disiplin kerja, yang terakhir hubungan disiplin kerja dengan produktivitas kerja. Pengertian disiplin pegawai. Menurut Gordon S. dalam buku karya Munir 2010, berasumsi bahwa disiplin dalam pengertian yang utuh adalah suatu kondisi dan sikap yang ada pada semua anggota organisasi yang tunduk dan taat pada aturan organisasi. Disiplin menurut Munir adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan. Pengertian disiplin pegawai. Sinungan Mudarsyah berpendapat bahwa disiplin adalah sikap kejiwaan dari seseorang atau sekelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala aturan atau keputusan yang telah ditetapkan. Disiplin dapat dikembangkan melalui suatu latihan, antara lain dengan bekerja, menghargai waktu, tenaga, dan biaya. Dan menurut Abdurrahman Fatoni, mengemukakan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang yang menaati semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pentingnya disiplin pegawai. Disiplin kerja merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi dengan kebijakan sumber daya manusia dalam mengemban tugas kerjanya. Disiplin kerja sangat dibutuhkan oleh setiap pegawai karena merupakan sarana untuk melatih kepribadian pegawai agar senantiasa menunjukkan kinerja yang baik. Menurut Handi Handoko dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, pentingnya disiplin kerja merupakan sikap memperbaiki kegiatan di waktu yang akan datang, bukan menghukum kegiatan di masa lalu. Lalu, pentingnya disiplin pegawai menurut Ghazali Saidam dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, pentingnya disiplin kerja ialah sebagai alat yang diperlukan dalam suatu perusahaan. Karena dalam suasana disiplinlah perusahaan akan dapat melaksanakan program-program kerjanya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Lalu pentingnya disiplin pegawai, perusahaan yang mempunyai karyawan yang tidak disiplin akan sulit melaksanakan program-programnya.
untuk meningkatkan produktivitas dan akan mustahil untuk dapat merealisasikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perusahaan yang mempunyai karyawan yang tidak disiplin akan sulit untuk melaksanakan program-programnya untuk meningkatkan produktivitas dan akan mustahil untuk dapat merealisasikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Disiplin kerja sangat diperlukan untuk suatu organisasi dalam mengatur tindakan kelompok, di mana setiap anggotanya harus mengendalikan dorongan hatinya dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Dengan kata lain, mereka harus secara sadar tunduk pada aturan perilaku yang diadakan oleh kepemimpinan organisasi disiplin kerja. Peraturan dan ketetapan perusahaan hendaknya masuk akal dan bersifat adil bagi seluruh karyawan. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Menurut Nawawi, tahun 2001, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja adalah insentif, peraturan perusahaan, moral kerja, pemimpinan, realisasi interpersonal. Selanjutnya, menurut Hasibuan tahun 2002, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja adalah tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, pengawasan yang melekat, sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang insentif berdasarkan penelitian bahwa insentif dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan kerja, di mana semakin sering sebuah perusahaan memberikan insentif terhadap karyawannya dalam hal prestasi, maka tingkat disiplin kerja tersebut akan semakin tinggi. Yang kedua, peraturan perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, semua karyawan yang bekerja diikat oleh sebuah peraturan, di mana setiap karyawan wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan tersebut. Oleh karena itu, semakin ketat peraturan yang berlaku dalam sebuah perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat disiplin kerja dan pekerja. Yang ketiga, ada moral kerja pimpinan. Seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan merupakan teladan bagi seluruh pekerja. Oleh sebab itu, seorang pimpinan dituntut memiliki moral kerja yang agar dapat menjadi contoh bagi bawahannya. Yang keempat, relasi interpersonal. Relasi interpersonal yang baik sesama karyawan dapat meningkatkan disiplin kerja para pekerja, di mana dengan terbinanya relasi interpersonal yang baik akan menyebabkan pekerja merasa betah dan rajin masuk kerja sehingga disiplin kerja yang diinginkan dapat terlaksana. Lalu selanjutnya menurut Hasibuan tahun 2002, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja adalah 1. Tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan, agar ia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. Yang kedua, teladan pimpinan. Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, berdisiplin yang baik, jujur, serta sesuai dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. Yang ketiga, balas jasa. Balas jasa ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaan, maka kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. Yang keempat, keadilan. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan. Karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan selalu diberlakukan adil dengan yang lainnya. Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian pengakuan atau hukum yang akan merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik. Yang kelima, pengawasan yang melekat adalah tindakan nyata yang paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan pengawasan yang melekat, berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku moral.
sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja karyawan. Yang keenam, sanksi hukuman. Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Yang ketujuh, ketegasan. Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang tidak disiplin, sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan-hubungan yang baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct single relationship atau hubungan langsung dengan individu, direct group relationship atau hubungan langsung terhadap kelompok, dan cross relationship atau hubungan langsung secara silang hendaknya harmonis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pelaksanaan disiplin kerja. Pelaksanaan disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan yang berlaku. Menurut Handoko, merupakan tahapan dalam proses pelaksanaan disiplin kerja ada beberapa hal yang mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Pejabat yang memberikan pendisiplinan. 2. Sikap pejabat yang memberikan pendisiplinan. 3. Peraturan yang harus sesuai dengan keadaan. 4. Peraturan yang harus dikombinasikan. Menurut Rifai 2015, ada beberapa tingkat dan jenis sanksi yang pelanggaran yang umum berlaku dalam suatu organisasi, antara lain 1. Sanksi pelanggaran ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Sanksi pelanggaran sedang berupa penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat. Yang ketiga ada sanksi pelanggaran berat berupa penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian pemecatan. Menurut Singodimejo, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin itu antara lain peraturan jam masuk, pulang, dan jam istirahat. 2. Peraturan dasar tentang berpakaian dan tingkah laku dalam pekerjaan. 3. Peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit kerja. 4. Peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai selama dalam organisasi dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hubungan disiplin kerja dengan produktivitas kerja. Produktivitas kerja yang tinggi akan terwujud apabila kualitas kerja pegawai yang meningkat. Meningkatnya kualitas kerja merupakan suatu standar yang dihasilkan oleh pegawai. Dalam hal ini adalah suatu kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh instansi. Dan yang terakhir, ketepatan waktu yang dimiliki merupakan tingkat suatu aktivitas yang diselesaikan pada awal waktu yang ditentukan. Disiplin kerja dapat mempengaruhi meningkatnya produktivitas kerja. Apabila semua karyawan sudah datang ke kantor tepat waktu dan melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya, maka diharapkan produktivitas kerja meningkat. Menurut Soekarno, disiplin pegawai memainkan peran yang dominan, krusial, dan kritikal dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja para pegawai. Apabila karyawan memiliki disiplin kerja yang baik, maka produktivitas kerja akan meningkat. Namun, apabila karyawan memiliki disiplin kerja yang buruk, maka produktivitas kerja karyawan juga akan menurun. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung menanyakannya di kolom chat ya, dan kami beri kesempatan untuk 3 orang penanya. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya pada kelompok 8 terkait presentasi disiplin kerja. Silakan teman-teman, 3 penanya. Jika ada yang ingin menanggapi dari materi juga dipersilahkan.
Mohon izin bertanya, kelompok 8. Kalau langsung boleh nggak? Ya, boleh. Silakan, Saudari Dia. Jadi tadi disebutkan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin itu menurut Nawawi 2001 ada relasi interpersonal. Bagaimana cara kelompok jika nantinya sebagai HRD gitu, pandangan kelompok nggak apa-apa gitu, jika sebagai HRD dalam meningkatkan relasi interpersonal agar disiplin kerjanya pun meningkat. Tadi kan udah disebutkan oleh Saudari Safitri bahwasanya disiplin kerja dengan relasi interpersonal itu kan ada ya. Terus bagaimana cara meningkatkan hal tersebut gitu. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Dia. Untuk jawabannya, mungkin izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Bagi rekan-rekan yang lain, jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilahkan ya. Silakan teman-teman dari kelompok lain. Ya, silakan. Izin dia mau nanya. Ya, silahkan Saudari Zahra. Langsung aja ya, sedikit. Ya. Jadi tuh banyak kan sering kita temuin pegawai yang kalau misalkan rumahnya dekat dengan perusahaan, sengaja nih dia berangkat ditelat-telatin. Nah, jadi menurut kelompok 8 nih gimana cara merubah mindset pegawai itu supaya bisa disiplin gitu. Gimana ya, ngerubah mindsetnya nggak sekedar rumah deket nih, ya udahlah berangkatnya antar-antaran aja gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Zahra. Oke, satu lagi untuk kelompok 8, termin pertama mungkin. Silakan teman-teman yang lain.
Oke, jika tidak ada, begini kelompok 8. Izin saya langsung saja ya. Jika salah satu dari Anda adalah seorang pimpinan di sebuah perusahaan, dan hampir 55% pegawai Anda itu budaya disiplin dari pegawai Anda kurang. Misalnya, pekerjaan selalu ditunda-tunda. Kemudian jika diberikan pekerjaan atau diberikan tugas, maka dia akan menjawab dalam artian, Pak, jangan saya, dan lain sebagainya, banyak alasannya. Lalu juga sering datang terlambat, atau sering hanya absen, lalu pergi dan balik lagi. Siang nanti absen pulang. Kira-kira langkah apa atau tindakan apa yang Anda ambil sebagai pimpinan perusahaan jika menghadapi kondisi demikian? Terima kasih. Terima kasih Saudari Rizky atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Izin bertanya dong kepada kelompok. Mohon maaf Saudari Riki, tapi sudah 3 pertanyaan ya. Udah 3 ya? Oke, Iya. oke. Keep it for later, brother. Mungkin ada termin 2 nanti. Mohon maaf Saudari Rizky. Saudari Rizky. Bisa diulang tadi pertanyaannya? Oke. Jika salah satu dari Anda adalah pimpinan di sebuah perusahaan yang 55% atau mayoritas pegawai Anda memiliki atau berbudaya disiplin yang kurang. Misalnya, tugas tidak diselesaikan. Jika diberikan tugas, melawan, sering datang terlambat, atau absen, datang, pergi entah kemana, lalu siang kembali untuk absen pulang. Atau pekerjaan, misalnya deadline-nya kapan, dia ngaret-ngaret. Nah, kira-kira apa langkah Anda
atau tindakan apa yang akan Anda ambil jika menghadapi kondisi demikian, gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Rizky mengenai karyawan yang kurang disiplin gitu ya, maksudnya ya. Lalu bagaimana cara menanggapinya seperti itu. Mungkin seperti ini, kan karyawan itu tidak disiplin, mungkin ada alasan tertentu ya. Mungkin juga dia melihat dari atasannya yang memang juga kurang disiplin dalam hal bekerja. Nah, kalau misalkan memang alasannya ini dikarenakan atasannya yang kurang disiplin dan dia mengikuti apa yang atasannya lakukan, maka bisa berubah dari perilaku si atasannya itu sendiri. Dan atasannya ini harus bisa menjadi teladan bagi pegawai-pegawainya. Jadi atasannya ini diharapkan untuk bisa merubah sikapnya untuk menjadi lebih disiplin agar produktivitas kerja juga akan lebih meningkat. Lalu selain itu juga sebagai atasan atau HRD itu bisa mencari tahu dulu persoalan dari sudut pandang si pegawai ini. Dan tidak bisa langsung menghakimi bahwa si pegawai ini memang tidak disiplin. Kan kembali lagi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pasti ada alasan dari suatu perilaku seperti itu. Jadi ditelaah dulu, bisa ditelaah, bisa dicari tahu dulu persoalannya yang seperti apa. Dan untuk mengetahui alasannya mungkin bisa dengan memantaunya tanpa diketahui dari si karyawannya tersebut. Lalu jika sudah diketahui alasannya mengapa hal-hal itu terjadi, sebagai HRD bisa untuk membangun komunikasi dua arah dengan si pegawai tersebut, mengapa dia berperilaku tidak disiplin, dan untuk upaya pengentasannya mungkin bisa dicari bersama antara si pegawai dengan si HRD. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan lain dari kelompok lain atau rekan-rekan yang lain, dipersilahkan. Oke, berarti kalau saya tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya dicari dulu sumbernya apa gitu ya. Karena kan tadi kalau dipresentasikan dikatakan bahwa sumber kedisiplinan itu bisa jadi adalah teladan. Jika memang atasan daripada si pegawai yang memang memiliki budaya disiplin yang kurang itu memang begitu, yang pasti anak buahnya akan mencontohkan. Oke. Apakah tidak mengambil mekanisme teguran atau misalnya SP dan lain sebagainya? Bisa untuk mengambil teguran, tapi kan dikembalikan lagi ya, kan kita tidak tahu nih alasannya seperti apa, dan jika memang sudah diketahui alasannya dan sudah dilakukan komunikasi dua arah dengan pegawai tersebut, namun si pegawai ini masih tetap untuk tidak disiplin, itu bisa dilakukan teguran terlebih dahulu. Kan seperti yang tadi dijelaskan bahwa sanksi dalam pekerjaan itu kan ada berbagai macam ya, saudara Rizky. Dan sanksinya ini mungkin bisa terlebih dahulu untuk teguran lisan, lalu jika memang tidak dirubah juga perilaku tersebut, maka bisa juga dengan teguran tertulis. Dan bahkan mungkin kalau memang ini benar-benar murni dari si pegawainya yang tidak melakukan perubahan dan memang seperti sudah wataknya, mungkin bisa ditindaklanjuti dengan pemberian surat peringatan seperti itu.
Oke, berarti memang untuk menghilangkan judgement bahwa pimpinan galak, pimpinan nggak jelas, marah-marahin pegawai, itu memang mekanismenya bisa diambil seperti yang di awal tadi barangkali. Kita cari sumber masalahnya, kemudian menggerakkan HRD untuk mencari fakta sebenarnya apa yang terjadi. Nice. Makasih, kelompok 8. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin berpendapat mengenai pertanyaan dari Saudara Rizky, dipersilahkan. Bapak Alfian mungkin. Baik, sedikit menambahkan tadi pernyataan dari saudari Rizky sama saudari Dia, sebetulnya memang betul. Cuman kan di sini sedikit menambahkan aja bahwasannya setiap perusahaan pasti kan memiliki target ya. Setiap perusahaan mesti memiliki target dan setiap pemimpin pasti menginginkan bawahan-bawahannya melakukan pekerjaan yang mungkin sesuai ekspektasi dia gitu kan. Makanya mengapa setiap di saat interview itu selalu dipertanyakan bisa atau tidak misalkan saudara berada di bawah tekanan gitu kan. Maka dari itu kalau misalkan memang ada karyawan kita yang nggak bisa disiplin atau mungkin yang sudah bisa disebutkan sama Muhammad Rizky tadi ada masalah-masalah demikian, pemimpin juga harus bisa mengambil tindakan tegas gitu. Memang betul kita harus melakukan komunikasi dua arah dulu. Kalau misalkan memang si karyawan tersebut tidak bisa maksudnya kita bilangin secara lisan atau secara terus udah nggak bisa, alangkah baiknya pemimpin juga harus ngambil tindakan tegas gitu. Kayak misalkan kita melakukan pemecatan gitu kan nggak bisa, karena kan kita nggak bisa mempertahankan karyawan yang mungkin kualitasnya udah nggak ada, mungkin udah nggak bisa kita butuhkan lagi, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang kualitasnya bisa kita andalkan gitu. Jadi nggak bisa harus menunggu komunikasi terus gitu. Sebenarnya ada, cuman nggak harus terus-terusan dilakukan seperti itu. Kita juga harus punya target, kita punya ini. Kalau misalkan emang kamu nggak bisa ngelakuin hal ini, lebih baik kamu mengundurkan diri atau enggak kita mengambil tindakan tegas untuk mengeluarkan kamu. Gitu aja sih. Ya, terima kasih Saudara Alfian atas tambahannya. Berarti memang untuk itu berarti kan memang diperlukan teguran terlebih dahulu ya kepada si pegawainya. Jadi kita juga sebagai HRD tidak bisa langsung memberikan surat peringatan seperti itu. Begitu ya, maksudnya kan ya? Iya, betul. Nah, ya. Terima kasih. Ya, mungkin ada lagi teman-teman yang lain ingin menambahkan atau menanggapi dari pernyataan teman-teman tadi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dea. Tadi kan pertanyaannya tentang intinya bagaimana meningkatkan hubungan interpersonal. Meningkatkan hubungan interpersonal kan menurut kelompok memiliki partner yang baik dan pengertian serta perhatian, karena dengan adanya partner kerja sama yang baik bisa membangun hubungan personal yang baik, tidak memotong pembicaraan atau adanya komunikasi secara efektif, dan tidak banyak mengeluh dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Jika ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih Saudari Mita atas jawabannya. Berarti menurut kelompok itu cara HRD misalnya nantinya jadi HRD itu mungkin bisa meningkatkan relasi interpersonal dengan cara cari lingkungan dari masing-masing individunya itu tuh disesuaikan gitu kali ya, agar tadi kan yang disampaikan nomor 1 itu tuh partner yang baik. Jadi kan kalau misalnya tidak ditempatkan pada individu-individu yang tidak sesuai gitu, mungkin bisa dipantau juga apakah lingkungannya itu tuh saling komunikasinya itu tuh harmonis atau enggak gitu. Terus
komunikasi yang efektif juga. Tadi yang terakhir apa? Yang terakhir tadi tidak mengeluh dalam mengerjakannya, mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya berarti mungkin cara HRD-nya itu bisa memantau juga kali ya dari produktivitas individu dalam bekerja gitu. Jadinya bisa tercipta relasi interpersonal yang sesuai gitu dengan tujuan atau visi misi perusahaan. Terima kasih sebelumnya. Izin menambahkan dari jawaban Saudari Mita, terkait partner yang baik ini dimaksudkan tuh jadi seperti dalam suatu perusahaan atau dalam suatu instansi itu diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang baik gitu. Dan kalaupun memang si HRD-nya ini tidak bisa menciptakan lingkungan yang baik bagi pegawainya, mungkin bisa dari inisiatif si pegawainya ini untuk menjadikan dirinya sebagai partner yang baik bagi pegawai yang lainnya. Seperti itu. Berarti bisa juga dari kesadaran masing-masing individu di masing-masing lingkungan pekerjaannya gitu ya. Terima kasih. Ya. Mungkin ada dari rekan-rekan lain yang ingin menambahkan atau menanggapi jawaban dari kami. Monggo, teman-teman menambahkan, mungkin yang lain.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Zahra. Mungkin dari pihak perusahaan atau pihak HRD belum menindak atau menegur saudari yang sering terlambat itu. Jadi seseorang itu akan terbiasa dan ini tidak ditegur, ya sudah saya akan melakukan seperti ini terus. Lalu juga lagi-lagi perlu diadakannya komunikasi antara dua arah. Seperti itu sih. Silakan yang ingin menambahkan, bagaimana Saudari Zahra? Terima kasih sebelumnya jawabannya Sakti. Biasanya tuh kalau misalkan di sebuah instansi pemerintahan, biasanya tuh kalau misalkan yang telat dipotong gaji. Nah, biasanya yang kayak gitu kayak makin kebiasaan, kayak ya udahlah potong gaji ini kecil doang nih, nggak seberapa sama gaji yang diterima. Jadi kayak makin kebiasaan gitu lah. Gimana menurut kalian cara nanggapnya? Kalau saya melihatnya begini, kalau di Pemda DKI itu potongannya per menit. Per menit kalau nggak salah berapa puluh ribu gitu ya. Dan per 100 menit tunjangan itu bisa dipotong bisa lebih dari 100 ribu. Dan bisa mungkin diberikan pengertian bahwa Anda, jika rumah Anda dekat dari kantor atau dari apa, semestinya Anda bisa menjadi contoh bagi yang lain. Bahwa sekalipun rumah dekat, tapi tidak terlambat. Sekalipun rumah dekat, Anda datang tepat waktu. Anda datang lebih awal. Anda bisa menjadi lebih contoh. Sebetulnya kebijakan tadi, kalau memang di kantornya belum ada sistem absensi yang ada potong gaji, mungkin bisa diterapkan seperti itu. Kalau di Pemda DKI sadis sebetulnya, bahwa telat sedikit saja, barang 1 menit saja, itu tunjangan kinerja daerah atau TKD sudah dipotong. Cuman saya nggak tahu nilai pastinya berapa ya. Saya nggak tahu nilai pastinya berapa. Itu yang saya tahu sih seperti itu. Jadi diberi pengertian aja bahwa Anda kalau rumahnya dekat ya seharusnya memang jadi contoh bagi yang lain, jangan terlambat, datang tepat waktu, datang lebih awal, gitu kira-kira. Izin kelompok ya, dan Zara. Ya, terima kasih Saudara Rizky atas tambahannya. Terima kasih Rizky. Benar yang seperti Saudara Rizky jelaskan tadi. Mohon maaf, Saudara Rizky. Jadi memang benar harus diberikan peringatan terlebih dahulu kepada sang pegawai tersebut, dan sama halnya seperti yang dijelaskan tadi Saudara Alfian bahwa perusahaan itu kan memiliki target ya, dan jika memang si pegawainya ini setelah diberikan peringatan masih tetap bermindset seperti itu, masih tetap melakukan perilaku yang sama, maka ya itu bisa ditindaklanjuti lagi dengan pemberian surat peringatan. Entah itu mungkin bisa terlebih dahulu diberikan surat peringatan 1, ataupun memang jika si pegawai ini masih tetap juga setelah diberikan surat peringatan 1 masih tetap juga tidak disiplin dan menganggap bahwa rumahnya dekat berarti dia boleh telat, maka bisa untuk dikeluarkan saja dari perusahaan seperti itu. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain? Izin menambahkan boleh nggak? Ya, silakan, Saudari Rizka. Iya, jadi gimana kalau misalkan ada juga kan mindset orang tuh yang kalau misalkan telat dipotong gaji, nanti kan diakumulasiin tuh dalam 1 bulan. Tapi ada juga orang yang mikir, kalau misalkan dipotong gajinya bisa ada lembur, jadinya nggak ngaruh sama penyelesaian pekerjaannya, jadi ditutupinnya tuh sama lembur. Gimana tanggapan kalian? Kayaknya mungkin nggak sih pegawai yang kerjanya males-malesan tuh mau ngelembur? Biasanya sih enggak. Ya, Biasanya yang lembur itu yang rajin ya. Makanya biasanya sih kalau yang males-malesan gitu ngelembur juga ogah ya, datang aja terlambat gimana mau ngelembur yang kerjanya di luar waktu walaupun ada tambahannya. Kecuali memang dia kalau niat. Tapi mungkin bisa aja sih dia akhirnya mendapatkan hidayah gitu ya, tiba-tiba sambar petir atau apa, atau mau gitu ngelembur ya, buat cari tambahan untuk menutupi kekurangannya, mungkin gitu sih. Mungkin dari kelompok ada tambahan barangkali. Oke, tapi memang susah ya untuk merubah mindset seseorang. Kalau misalkan memang mindsetnya ini udah terlalu menyantol gitu di pikirannya, ya memang agak susah untuk dirubah gitu kan. Berarti kan kembali lagi ke si individunya ini sendiri gitu. Ya seperti yang tadi dijelaskan bahwa kalau misalkan memang si pegawai ini masih tetap berperilaku yang sama, ya jalan paling akhir adalah melakukan pemberhentian kerjanya seperti itu. Dan masalah dia nanti
bertugas kembali di lembur seperti yang tadi Saudara Rizky, bahwa biasanya kalau orang yang tidak disiplin itu ya tidak lembur gitu loh. Biasanya yang lembur itu orang-orang yang rajin seperti itu. Mungkin ada lagi tanggapan dari yang lain? Dipersilakan. Saya izin menambahkan. Itu tadi sudah bentrok. Ya silakan, Saudari Dea. Tadi ada juga deh yang mau nambahin, siapa ya? Barengan tadi. Mas Alfian itu. Oh, Alfian. Ya udah nggak apa-apa, Alfian dulu aja. Nggak apa-apa, dia dulu aja. Iya, kalau menurut saya dan kejadian dari beberapa teman saya itu, dia itu kerja di salah satu perusahaan transportasi gitu yang lumayan besar. Di situ itu ada namanya perekaman dari rekor disiplin pegawai gitu. Jadi karena lemburannya ini adalah kompensasinya itu gede banget gitu. Jadinya setiap pegawainya ini malah mau lembur gitu. Jadi pegawai punya sistem kalau misalnya lembur ini hanya diberikan kepada pegawai-pegawai yang memang track record-nya itu tuh bagus gitu. Misalnya dari keterlambatannya itu tidak ada atau rajin masuk atau enggak. Banyak bolos atau izin-izin gitu. Jadi lemburan ini nih hanya diberikan kepada pegawai yang memang rajin gitu. Terus juga izin menambahkan kalau misalnya udah diterapkan mindset gitu, biasanya bisa ditindaklanjutin evaluasi dari masing-masing tempat kerja itu ya. Jadinya bisa dimutasi kalau emang sistem perusahaannya itu tuh kayak franchise gitu atau retail, kan biasanya banyak ya cabangnya. Itu bisa dimutasi. Misalnya gini, tadi yang dikatakan Saudara Rizky, kalau misalnya itu bisa dikomunikasikan oleh pegawainya. Kamu harusnya menjadi contoh gitu kan karena rumahnya dekat gitu. Kalau misalnya dari situ tidak ada perubahan juga setelah ditegur, mungkin bisa dimutasi ke tempat yang memang rumahnya tuh jauh gitu dari rumah pegawai itu. Jadi dari situ bisa membuat kesadaran pegawai itu tuh udah ditegur tapi masih seperti itu. Mungkin salah satu konsekuensinya itu tuh sanksinya itu tuh adalah harus dimutasi. Jadinya pegawai bisa menyesuaikan diri lagi karena rumahnya jauh, ya dia kemungkinan mikir tidak akan melakukan hal yang sama gitu karena rumahnya kan tidak lagi dekat gitu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dea atas tambahannya. Dipersilakan untuk Saudara Alfian untuk menambahkan. Baik, sedikit menambahkan, ini kayak pengalaman pribadi sih. Maksudnya kan dulu gue pernah kerja di suatu perusahaan lah gitu kan. Memang ada karyawan yang mungkin dia udah ngerasa deket banget gitu kan sama HRD-nya ataupun sama atasannya gitu. Jadi dia akan berperilaku maksudnya sama kayak tadi tuh mengenai sikap dia mau kerja seenaknya dia, sehingga ada juga maksudnya atasan-atasan kita yang mungkin nggak enak gitu ya sama karyawan kita karena kita udah terlanjur dekat sama dia. Karena kan kalau misalkan memang hubungan antara dua orang yang memang udah deket banget, mau dia bagaimanapun kita akan susah buat negur ya, kecuali kita melewati orang lain. Kayak misalkan nih gue HRD, terus Rizky temen gue, terus gue punya teman lagi, terus gue bilangin ke dia nih sekian. Cuman memang kita harus memiliki tindakan yang tegas. Itu balik lagi sih. Nah, sebenarnya bisa juga dilakukan dengan cara, biasanya kan kalau misalkan karyawan itu ada yang namanya kayak pengangkatan, atau kalau ada kontrak gitu ya, kita juga bisa melakukan evaluasi di akhir kontrak itu sih. Jadi kita pas lagi pembagian evaluasi, kita bisa kita pengen keluarin dia lah istilahnya gitu kan. Kita pengen keluarin dia dengan cara dengan cara yang baik gitu. Walaupun misalkan memang hubungan kita sama dia itu kayak udah deket banget gitulah, pengen kita diskusiin dengan cara ya komunikasi dua arah gitu. Walaupun misalkan dia memang gak bisa, karena memang di HRD gue waktu itu emang kayak gak enak banget pengen ngobrol ke dia gitu kan. Mungkin karena rasa ketidakenakan dia, maka sehingganya dia melakukan evaluasi di akhir kontrak. Jadi kayak misalkan mohon maaf untuk kelanjutan nggak bisa dilanjutkan, maka dari itu setelah itu baru dia diputuskan untuk nggak kerja lagi di situ gitu sih. Jadi sebenarnya banyak cara sih supaya kita bisa
bukan mengarah kayak apa namanya pengen kita ngeluarin dia gitu kan. Memang adanya sebuah komunikasi yang kayak ingin dia tuh lebih baik gitu. Jangan kayak lu jangan malas-malasan kayak gini doang, jangan kayak gini doang gitu. Tinggal bagaimana cara kita menegur aja sih. Berarti memang balik lagi dilakukan komunikasi dua arah seperti itu ya, Saudara Alfian, sebelum memang dilakukan mungkin untuk mutasi atau untuk pemberhentian masa bekerja seperti itu. Bagaimana Saudari Zahra? Apa ada yang ingin ditambahkan kembali? Sudah, terima kasih. Sudah cukup puas dengan jawaban teman-teman semua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan kembali terkait pertanyaan yang tadi teman-teman sudah berikan? Jika tidak ada, izinkan saya untuk menutup presentasi dari kelompok 8 ya. Oke, baik. Terima kasih kepada... Boleh sedikit nggak? Misalnya, oh iya, silakan. Silakan Saudara Ricky. Nanya dan gimana sudut pandang sebagai HRD jika bekerja di suatu perusahaan swasta atau internasional yang memiliki karyawan tuh udah senior, dia lebih ngerti sistem dan kompetennya tuh tinggi banget. Kita sebagai HRD nggak bisa asal mecat. Tapi dia udah tingkat disiplinnya tuh udah misalnya jam kerjanya udah nggak sesuai sama jadwal yang udah ditentukan. Itu gimana cara kita mengatasinya? Kan kalau di swasta itu beda ya sama instansi. Balik ke hierarkinya. Balik ke hierarkinya. Kalau dia bawahan, dia masih punya pimpinan. Pimpinan masih punya hak prerogatif untuk menegur atau memberikan tindakan. Jadi jangan sampai orang yang segaris itu menegur dia. Nah, ini kasusnya karyawan ini jalan atau selevel pimpinan, dia status sebagai karyawan. Awalnya sistem kerja misalnya kita partneran, akhirnya mendirikan perusahaan dan kawannya ini sebagai karyawan. Gimana cara ngatasinnya? Saudara Rizky mau izin itu menjawab? Dia owner bukan? Karena iya, biasanya kalau sistem kerja yang kita kerja sama nih, tetapi kita memilih perusahaan sama temen, kan kita salah satu harus ada yang jadi. Itulah pentingnya hitam di atas putih sebelum bikin perusahaan kalau bareng-bareng. Itulah pentingnya kita bikin hitam di atas putih. Iya. Hitam di atas putih sebelum bikin perusahaan yang atau barengan dengan teman. Karena ujung-ujungnya kebanyakan perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, itu ujung-ujungnya rebutan. Jika usaha itu punya keuntungan yang lebih banyak. Itu sih, paling itu aja, mau nggak mau ya memang harus dari awal bikin hitam di atas putih. Bahwa jika ada pembagian hasil, pihak pertama sekian, pihak kedua sekian, pihak ketiga sekian, pihak keempat sekian. Kalau hanya berdua aja, keuntungan misalnya modal terbesar ada di siapa, maka hak keuntungan terbesar ada di pihak ke-1 atau pihak kedua. Sebenarnya sih semua kembali kalau mendirikan perusahaan berdua atau lebih, itu harus ada hitam di atas putih supaya nggak tarik-tarikan. Karena pengalaman teman saya ujung-ujungnya tarik-tarikan, berantem-beranteman, dan akhirnya buka usaha masing-masing juga sih sebenarnya. Tapi yang dikhawatirkan kan itu ya, adanya tarik-tarikan antara si A dan si B, si C, si D, dan lain sebagainya. Jadi memang paling penting adalah hitam di atas putih. Ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh bersama, kalau perlu dengan disaksikan oleh atau dikerjakan dibuat di notaris supaya semakin jelas duduknya itu seperti apa, begitu. Mungkin kelompok gimana? Sebenarnya sih saya cuman kayak ngasih tahu kayak sekedar pengalaman. Sebenarnya itu sistemnya kasihnya di HRD-nya. Karena kan HRD karyawan juga statusnya. Ya, terima kasih untuk Saudara Ricky atas pertanyaan dan informasinya, dan Saudara Rizky atas jawabannya. Saya mungkin kalau dari saya pribadi ya, saya sependapat dengan Saudara Rizky bahwa memang untuk mendirikan suatu perusahaan, baik itu mungkin didirikan oleh keluarga sekalipun, itu perlu ada yang namanya hitam di atas putih, dan kalau perlu ditandatangani di atas materai dan di depan notaris, seperti itu. Dan jika memang HRD-nya ini adalah temannya sendiri,
ya memang agak sulit ya misal untuk menegur ke atasannya gitu. Makanya dikembalikan lagi bahwa memang perlunya ada ya itu perjanjiannya itu seperti itu. Mungkin ada lagi tambahan dari rekan-rekan lainnya? Saya izin menambahkan ya. Ya, silakan. Saya setuju juga dengan pendapat yang dikemukakan oleh Saudara Rizky, karena hal tersebut juga nggak terjadi pada perusahaan swasta aja gitu. Kalau misalkan teman-teman belum tahu, jadi ada pemerintah nih Indonesia punya yang namanya BATN, Badan Tenaga atau Nuklir Nasional, dan juga namanya BRIN, Badan Ristek dan Informasi dan Inovasi Nasional. Nah, di mana yang pada saat ini, tahun ini, BRIN dan BATN itu dilebur menjadi satu. Jadi karena dua perusahaan di dua badan itu, dua instansi dijadiin satu, itu kan dilebur menjadi satu, itu kan pasti punya kontroversi yang banyak gitu kan. Jadi banyak sekali sistem yang diubah gitu. Nah, berkaitan dengan jawaban Saudara Rizky yang tadi, betul memang dibutuhkan adanya hitam di atas putih. Karena kalau di BRIN sendiri itu, jadi dia tingkatnya itu lebih tinggi jatuhnya dibanding BATN, karena kepala BATN sendiri aja itu sudah pindah jabatan gitu. Jadi bukan jadi kepala lagi gitu. Ini sebagai contoh aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Natasha atas contohnya, sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan ya. Oke, baik. Apakah ada yang ingin menambahkan kembali sebelum saya akhiri presentasi dari kelompok 8? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan semua sudah memperhatikan dari pemaparan materi kami, sudah bertanya dan menanggapi pertanyaan yang ada. Terima kasih juga sudah aktif dalam diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 8. Terima kasih kelompok. Oke, kelompok 9 berarti ya. Ya, kelompok 9. Iya. Mangga. Sudah terlihat? Ya, sudah. Aduh, lagi siap-siap dulu ya. Apa? Hujan, Pak? Helm aku udah? Ya, mantap. Mana nih, Pak? Nggak ada kelihatan di sini belum? Oh, udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami ingin mempresentasikan mengenai komunikasi dalam organisasi. Sebelum saya masuk ke dalam isi materinya, KBK perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alfian Sudrajat. Yang kedua ada Salsabila. Dan yang ketiga ada Hasna Siti Nur Hasanah. Lanjut aja, dalam komunikasi organisasi, yaitu kita akan membahas tentang pentingnya organisasi. Pentingnya komunikasi dalam suatu organisasi dapat diringkas sebagai berikut. Komunikasi meningkatkan motivasi dengan menginformasikan dan mengklarifikasi karyawan tentang tugas yang harus dilakukan, cara mereka melakukan tugas, dan bagaimana meningkatkan kinerja mereka jika tidak sesuai target. Yang kedua,
komunikasi adalah sumber informasi pada anggota organisasi untuk proses pengambilan keputusan karena membantu mengidentifikasi dan menilai tindakan alternatif. Dan yang ketiga, komunikasi juga memainkan peran penting dalam mengubah sikap individu, yaitu individu yang terinformasi dengan baik akan memiliki sikap yang lebih baik daripada individu yang kurang informasi. Majalah organisasi, jurnal, rapat, dan berbagai bentuk komunikasi lisan dan tertulis membantu membentuk sikap karyawan. Dan yang keempat, ada komunikasi juga membantu dalam bersosialisasi. Dalam kehidupan saat ini, satu-satunya kehadiran individu lain mendorong komunikasi. Juga dikatakan bahwa seorang tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya komunikasi. Dan yang kedua, pengertian komunikasi itu sendiri. Menurut jenis dan Kelly komunikasi merujuk pada suatu proses yang terjadi antara satu orang dengan orang lainnya. Jenis dan Kelly juga menyebut bahwa proses komunikasi tidak dapat terlepas dari adanya tujuan tertentu, yakni untuk mengubah atau membentuk perilaku orang-orang yang menjadi sasaran komunikasi. Sedangkan menurut Barelson dan Steiner, menuliskan komunikasi sebagai sebuah proses penyampaian hal yang disampaikan mencakup informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain sebagainya. Cara penyampaian ini dilakukan melalui simbol seperti kata, gambar, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ada karakteristik komunikasi. Sasa Sujuarsa Senjaja, seorang guru besar ilmu komunikasi dari Indonesia, menuliskan terdapat beberapa karakteristik dalam komunikasi, antara lain komunikasi merupakan sebuah proses. Proses berarti komunikasi merupakan serangkaian kegiatan, tindakan, atau peristiwa yang terjadi secara berurutan. Yang kedua, ada komunikasi merupakan upaya yang disengaja dan memiliki tujuan. Komunikasi dilakukan secara sadar dan perilaku yang terlibat di dalam pasti memiliki kepentingan tertentu, tergantung keinginan melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, komunikasi menuntut adanya keterlibatan atau partisipasi dan kerjasama dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saya beri contoh sedikit, kayak misalkan saya sedang berpresentasi seperti ini. Ini kita bisa dikaitkan dengan komunikasi. Karena apa? Karena teman-teman semua juga ikut terlibat dalam presentasi ini, gitu kan. Entah misalkan teman-teman penyampaian pendapat, itu bisa dikaitkan dengan adanya komunikasi. Dan yang keempat, komunikasi bersifat simbolis. Bersifat simbolis artinya komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan simbol yang berlambang tertentu. Lambang yang paling umum digunakan dalam proses komunikasi adalah verbal, baik secara lisan maupun tulisan. Secara verbal, lambang nonverbal juga digunakan dalam proses ini melalui gestur atau gerakan tubuh, juga mimik dan ekspresi wajah. Saya ambil contoh lagi, kayak misalkan maupun tulisan ini, kayak misalkan di PPT ini adalah suatu komunikasi juga. Ini secara tertulis, gitu kan. Kalau misalkan secara lisan yang sedang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian dengan adanya gestur tubuh, gitu kan. Dengan apa yang saya lakukan saat ini merupakan suatu komunikasi. Dan yang kelima, komunikasi bersifat transaksional. Transaksional berarti dalam proses komunikasi, keberhasilan penyampaian pesan dapat terwujud apabila kedua pihak saling terlibat dalam kesepakatan mengenai hal-hal yang dikomunikasikan. Yang keenam, komunikasi menembus ruang dan waktu. Komunikasi memungkinkan setiap manusia di dunia untuk dapat melakukan aktivitas penyampaian pesan tanpa harus melalui tatap muka dan waktu bersamaan. Selanjutnya ada peran dan fungsi komunikasi. Komunikasi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah, instansi, masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Semakin kompleks kehidupan manusia, membuat peranan komunikasi semakin tidak terelakkan. Komunikasi erat kaitannya dalam kepentingan berinteraksi, memecahkan masalah, atau menjalin hubungan baik dengan sesamanya. Peranan komunikasi penting sekali dalam perubahan sosial.
Setiap daerah yang mengalami perubahan sosial sudah tentu mengalami proses komunikasi. Akan tetapi, dari segi teoritis, perubahan sosial baru dapat terjadi jika suatu daerah mengadopsi inovasi tertentu dalam hal berkomunikasi. Adapun fungsi komunikasi di antaranya, yang pertama yaitu untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Yang ketiga, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Kemudian yang keempat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi, melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Kemudian yang kelima, mengisi waktu luang, misalnya dengan berbicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan sebagainya. Yang keenam, sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Biasanya komunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasif. Yang ketujuh, untuk dapat mengenal diri sendiri. Kemudian yang delapan, guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana. Misalnya ketika ada pertikaian atau perselisihan pendapat dalam sebuah rapat tertentu. Kemudian yang kesembilan, sebagai hiburan. Misalnya ketika kita sedang jenuh, kemudian menghubungi teman jauh untuk sekedar mengobrol santai. Yang ke-10, untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah sebagai benteng diri agar tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada proses dan unsur komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses tentang pertukaran fakta atau ide antara orang-orang yang memegang posisi berbeda dalam suatu organisasi untuk mencapai harmoni bersama. Proses komunikasi bersifat dinamis daripada fenomena statis. Proses komunikasi seperti itu harus dianggap sebagai interaksi yang terus-menerus dan dinamis, baik yang mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh banyak variabel dan unsur komunikasi. Yang pertama ada pengirim, yaitu unsur komunikasi pertama adalah pengirim. Orang yang ingin menyampaikan pesan dengan maksud menyampaikan informasi dan ide kepada orang lain dikenal sebagai pengirim atau komunikator. Kemudian yang kedua ada ide. Ini adalah pokok bahasan komunikasi. Ini mungkin seperti pendapat, sikap, perasaan, pandangan, perintah, atau saran. Kemudian yang ketiga ada encoding, karena pokok bahasan komunikasi bersifat teoritis dan tidak berwujud, penyampaiannya selanjutnya memerlukan penggunaan simbol-simbol tertentu seperti kata-kata, tindakan, atau gambar, dan lain sebagainya. Konversi materi pelajaran menjadi simbol-simbol ini adalah proses pengkodean. Kemudian yang keempat, saluran komunikasi. Orang yang tertarik untuk berkomunikasi harus memiliki saluran untuk mengirimkan informasi yang diperlukan, ide, dan sebagainya. Informasi ini dikirimkan ke penerima melalui saluran tertentu yang dapat berupa formal atau informal. Yang kelima, ada penerima. Penerima ini adalah orang yang menerima pesan atau untuk siapa pesan tersebut dimaksudkan. Penerimalah yang mencoba memahami pesan dengan cara baik, mungkin dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, yang keenam, ada decoding. Orang yang menerima pesan atau simbol dari komunikator mencoba untuk mengubah yang sama sedemikian rupa sehingga dia dapat mengekstrak maknanya menjadi pemahaman yang lengkap. Kemudian yang terakhir ada umpan balik. Unsur komunikasi yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah proses untuk memastikan bahwa penerima telah menerima pesan dan memahami dalam pengertian yang sama seperti yang dimaksudkan oleh pengirim. Baik, selanjutnya ada hambatan komunikasi.
Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirim, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Secara garis besar, terdapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu hambatan personal, hambatan fisik, hambatan kultural atau budaya, serta hambatan lingkungan. Yang pertama ada hambatan personal. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan atau komunikate. Hambatan personal dalam komunikasi meliputi sikap, emosi, stereotyping, prasangka bias, dan lain-lain. Yang kedua ada hambatan kultural atau budaya. Komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam hal nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap yang dipegang oleh orang lain. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Hambatan juga dapat terjadi ketika kita menggunakan tingkat berbahasa yang tidak sesuai atau ketika kita menggunakan jargon atau bahasa slang atau prokem atau alay yang tidak dipahami oleh satu atau lebih orang yang diajak berkomunikasi. Hal lain yang turut memberikan kontribusi terjadi hambatan bahasa adalah situasi di mana percakapan terjadi dan bidang pengalaman ataupun kerangka referensi yang dimiliki oleh peserta komunikasi mengenai hal yang menjadi topik pembicaraan. Yang ketiga ada hambatan fisik, yaitu beberapa gangguan fisik dalam mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antara individu, dan radio. Hambatan fisik ini pada umumnya dapat diatasi. Yang keempat ada hambatan lingkungan, yaitu tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu. Selanjutnya yang keenam ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi memiliki peran penting dalam membentuk satu komunikasi yang baik. Berdasarkan hasil penelitian terkait, terdapat beberapa prinsip yang dimiliki saluran komunikasi, di antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, ada saluran komunikasi. Masa relatif memainkan peran penting pada tahap pengetahuan dan ketika melakukan komunikasi antar pribadi. Yang kedua, ada saluran jenis. Kosmopolot lebih penting digunakan saat berada di tahap pengetahuan. Yang ketiga, saluran jenis lokal penting digunakan saat berada di tahap persuasif. Berdasarkan pengertian dari kedua konsep tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa komunikasi organisasi adalah proses penyampaian dan pertukaran pesan yang terjadi dan dilakukan oleh pihak yang ada di dalam suatu organisasi. Komunikasi organisasi juga menunjukkan bagaimana interaksi yang terjadi dalam organisasi, bagaimana pihak atau anggota dalam organisasi itu saling berhubungan satu sama lain. Baik, tadi merupakan suatu materi yang ada dalam komunikasi organisasi. Jadi bagi teman-teman, ada yang ingin dipertanyakan atau mungkin ada yang ingin diulangi lagi slide teman-teman yang mungkin kurang mengerti, dipersilahkan. Mohon izin, saya Rizka Apriliani. Ya, gimana tanggapan kalian mengatasi misalkan nih di organisasi mahasiswa ada misalkan kan ada gitu ya banyak divisi-divisi.
Nah, sementara misalkan di akhir tahun tuh ada acara besar, kan otomatis selalu rapat-rapat atau apapun. Nah, di salah satu divisi ini tuh ada anggota-anggotanya tuh kalau misalkan rapat itu tuh selalu gak mau, padahal si ketuanya tuh udah komunikasi kayak misalkan ayo ikut rapat soalnya kita mau bahas ini, kayak sampai diteleponin, sampai gitu-gitulah, berusaha semaksimal mungkin kayak buat ngajak si anggota-anggotanya. Tapi si anggotanya ini tuh selalu ngeles dengan alasan ada sibuk kuliah, ada apa. Padahal kan kita juga misalkan sebagai mahasiswa, walaupun ketua juga kan ada kesibukan masing-masing gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan udah acara besarnya itu di hari hanya itu si anggota ini tuh ada. Terus kalau misalkan acara makan-makan tuh dia tuh ada, tapi kalau misalkan kayak rapat-rapat kepanitiaan dia tuh selalu nggak datang atau nggak pernah hadir. Jadi tapi si ketua ini tuh udah semaksimal mungkin komunikasiin hasil rapatnya itu gimana, tapi tetap kayak nggak direspon. Sementara kan kalau misalkan mau perekrutan baru itu, kalau misalkan udah deket hari H-nya si acara itu tuh udah agak susah ya. Itu menurut tanggapan kalian ini tuh gimana seharusnya komunikasi di organisasi itu? Baik, atau ada pertanyaan lagi yang lain? Izin bertanya, kelompok. Boleh, silakan sebut nama. Nama saya Makfira Fitri. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika di sebuah perusahaan atau organisasi, itu kan tentunya banyak sekali karyawan yang berbeda ras, suku, dan agama ya. Dengan perbedaan tersebut, bagaimana caranya agar karyawan atau pemimpin bisa menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan perbedaan yang ada tersebut? Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi. Terima kasih sebelumnya buat Makfira. Izin bertanya? Boleh? Boleh. Oke, baik. Pertanyaannya, jadi kan di dalam suatu perusahaan atau organisasi pasti sering terjadi miskomunikasi ya, entah itu antar atasan dengan pegawai atau antara ketua ataupun dengan anggota. Nah, menurut kelompok bagaimana cara mengatasi miskomunikasi ini? Terima kasih. Baik. 3 pertanyaan sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Saya mungkin untuk teman-teman bisa memberi waktu untuk kelompok kami dalam berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok teman-teman. Baik, mungkin sebelumnya apabila ada teman-teman yang ingin menyampaikan atau ingin membantu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kami, diteruskan juga nggak apa, sambil kita mencari jawaban-jawaban yang menurut kelompok kami sesuai. Karena inilah arti komunikasi gitu kan. Kalau misalkan memang ada dari kelompok kami yang kurang bisa mengerti, teman-teman bisa membantu backup, itulah materi dari kita juga. Oke. Baik,
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Rizka ya. Pertanyaannya kan tadi bagaimana cara mengatasi anggota yang tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi tersebut, padahal ketuanya itu sudah mengkomunikasikannya dengan baik. Menurut saya sih sebelum anggota tersebut masuk organisasi, pasti mereka sudah tahu bagaimana kinerja yang harus mereka buat gitu di organisasi tersebut. Misalkan nih kita kalau misalkan di SMA ingin masuk OSIS. Nah, sebelum kita masuk jadi pengurus OSIS itu kita sudah tahu apa aja sih yang akan kita kerjakan. Misalkan harus mengurus hal-hal lain, harus ikut rapat. Hal-hal seperti itu sebenarnya kan harusnya sudah tahu gitu harus dilakuin. Nah, ketika seorang anggota tidak mengikuti rapat atau hal-hal lain sebagainya, berarti anggota tersebut tidak memiliki tanggung jawab atas jabatan yang dipegangnya. Kalau misalkan tentang komunikasinya, kan tadi Rizka sudah bilang ya bahwa pemimpin atau ketuanya itu sudah mengkomunikasikannya dengan baik. Berarti di situ bukan salah komunikasi dari pemimpinnya, tapi memang dari individu anggotanya itu sendiri yang tidak memiliki rasa tanggung jawab atas jabatan yang sudah memang dia miliki gitu di organisasi tersebut. Bagaimana? Iya, emang sih kan setiap divisi kan pasti punya proker masing-masing gitu ya. Nah, terus kan jadi kebanyakan yang kerjanya itu jadi si ketuanya gitu loh. Jadi kan kayak ngerasa gimana gitu ya. Tapi emang ya sih mungkin dari anggotanya juga sih yang emang kurang bertanggung jawab ya gitu sih. Cuman kalau misalkan menurut Hasna sendiri ada nggak kayak solusinya gitu buat anggotanya itu nggak kayak cuma numpang nama di hari acaranya doang gitu, biar berkontribusi juga. Jadi kan menurut saya ya, sebenarnya sebelum seseorang masuk organisasi tersebut, pasti kan ada seleksinya dulu ya. Nggak sembarang orang ya yang bisa masuk ke organisasi tersebut. Ada seleksi-seleksi seperti misalkan wawancara, menanyakan hal-hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan emang seseorang itu berhak masuk ke organisasi. Tapi kalau misalkan memang sudah terlanjur nih ada anggota yang seperti itu, mungkin solusinya ya pemimpinnya harus tegas gitu, harus bisa tegas. Kadang orang yang seperti itu tuh nggak bisa nggak bisa diperingatkan dengan cara halus, malah melunjak kan. Nah, makanya seorang pemimpin itu harus tegas, harus berani memberi peringatan. Kalau misalkan perlu diberi hukuman memang yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya itu. Mungkin seperti itu ya. Iya sih, kayak gitu. Terima kasih Hasna. Tapi emang benar juga sih. Tapi kadang nggak enak juga kan, karena misalkan kayak seumuran gitu. Terus nanti juga jadi hubungannya tuh jadi kayak sinis-sinisan gitu kalau misalkan sesama temen. Tapi cuman kalau nggak ditegasin banget, itu ke kitanya juga ya yang beban gitu sih. Terima kasih Hasna. Iya, sama-sama. Baik, saya ingin mencoba menanggapi pertanyaan dari Rizka juga tadi. Ada tambahan aja sih. Ini sebelumnya saya minta maaf karena tadi jaringan saya tiba-tiba error. Nah, inilah bisa dikaitkan juga sama halnya dengan hambatan komunikasi yang tiba-tiba mungkin jaringan kita tiba-tiba error, artinya komunikasi yang saya sampaikan akan berkurang juga. Baik, menanggapi tanggapannya yaitu bagaimana tanggapan mengatasi anggota yang nggak mau ikut rapat padahal ketuanya sudah mengkoordinasikan kepada bawahannya. Kayak misalkan nih, saya sebagai ketua kelompok gitu kan, ketua organisasi lah seperti itu. Nah, ada bagian divisi saya tuh yang kurang bisa ketika saya bilang,
hey, divisi ini saya minta laporannya dong gitu kan, karena bakal evaluasi nanti juga ke atasan lagi gitu kan, ada nggak? Terus pas kita tanya ternyata divisi itu nggak bisa gitu kan. Nah, setahu saya ya setiap divisi itu pasti nggak cuma ada satu doang gitu ya, pasti ada beberapa orang, dan nggak mungkin juga semuanya bakal ngelos begitu, pasti ada aja satu atau dua orang yang kita bisa aja komunikasi. Nah, bagaimana cara pendekatan kita yang komunikasi yang bisa kita lakukan kepada orang tersebut? Tadi juga si Rizka menjelaskan kayak misalkan dia udah bilang nih ke anggotanya gini gitu kan, tapi semua anggota nggak bisa gitu kan. Terus gimana? Ntar pas lagi acara rapat dia nggak bisa datang, acara ini nggak bisa datang, tapi di acara lagi makan-makan dia ikutan datang. Memang ada orang-orang seperti itu ya. Dan bagaimana cara pendekatan kita yang bisa kita lakukan? Kita komunikasi dulu nih kepada orang itu gitu kan. Pelan-pelan, nggak bisa langsung kayak lu jangan kayak gitu dong gitu kan. Ini kan buat kita, buat acara kita bareng-bareng gitu kan. Kita kalau misalkan kita melakukan hal komunikasi kayak gitu, otomatis dia juga gue jadi kayak malas-malasan gitu loh. Jadi kita harus komunikasi baik-baik gitu. Kayak misalkan nih, Ki gitu kan, gue boleh minta tolong nggak gitu. Dengan cara kita lebih mengalah. Misalkan soalnya ketua organisasi itu emang harus lebih sabar gitu, lebih sabar ekstra kita. Kayak, Ki, gue minta tolong dong, gue minta laporan ini gitu kan, karena kan kita bentar lagi pengen ngadain acara ini nih gitu kan, dan kalau misalkan nanti next ada rapat lagi lo datangnya gitu kan. Nggak mungkin setiap orang pasti punya jiwa kayak ya juga dia punya rasa tanggung jawab sendiri buat dia gitu kan. Nggak mungkin kayak terus-terusan nggak mau gitu kan. Karena kebetulan gue juga orang yang dulu sempat kayak gitu, gue sempat ikut organisasi juga, ngalamin hal yang sama. Gue kan dulu masuk sebagai sekretaris 1, ini gue cerita sedikit aja ya, sebagai ini juga masuk dalam sekretaris 1, dan gue punya bawahan yang namanya biasanya disebut sekretaris 2 gitu kan. Dan setiap ada rapat waktu itu intosis lah gitu kan, gue selalu rapat dong gini gitu kan. Gue bilang gue nggak bisa gitu karena kesibukan waktu, kebetulan juga rapatnya setiap kali ada gue urusan gitu, otomatis bisa di backup sama sekretaris 2 gue gitu kan. Sama kayak hal ini, pasti kan bisa di backup sama orang lain gitu. Bukan karena alasan kayak gue lagi sibuk ini, nggak mungkin dia bakal terus-terusan alasan seperti itu. Pasti ada waktu di mana dia bakal bisa ngeluangin buat rapat itu gitu loh. Oke. Tapi kalau misalkan kita nungguin si satu orang itu yang nggak bisa rapat itu sampai bisa tuh rapatnya juga kan jadi molor ya. Jadi mungkin bisa dinotulintasikan juga ya, tapi emang kalau misalkan si anggotanya dia doang misalnya itu yang bermasalah, kayak ya udah gitu berarti ya. Emang yang salahnya tuh emang di dia. Terima kasih Alfian. Iya. Jadi setiap rapat juga kan kita nggak bisa mengandalkan satu orang doang, kecuali gitu kan. Kita bisa juga nih lagi rapat sekian terus kita menyampaikan sama dia kalau misalkan dia lagi berhalangan gitu kan. Terus kalau misalkan sebenarnya kita butuh dia tuh karena mungkin dia punya pemikiran-pemikiran gitu yang bisa dia sampaikan. Nggak mungkin dong kita lagi rapat kayak gini terus tiba-tiba gue kayak gini ya, ntar lu ikutin kayak gini. Nggak mungkin. Kita juga butuh dia gitu. Kali juga dia punya kayak gue sukanya kayak gini aja. Dia punya pemikiran-pemikiran yang mungkin sebenarnya bisa kita pakai. Itu sih sebenarnya orang yang bisa kita harapin buat ayo deh ikut rapat gitu kan. Gue butuh nih inian lo, solusi lo, gue butuh inovasi dari lo gitu. Boleh izin menambahkan? Terima kasih. Boleh. Ya. Dan kelompok. Baik, izin menambahkan ya kelompok. Ya, silakan. Sesuai pengalaman saya selama di organisasi sekaligus menjadi ketua juga saat itu, untuk menangani anggota yang memang tidak mau ikut rapat, itu biasanya benar seperti yang tadi Saudara Alfian bilang, bahwa dilakukan komunikasi terlebih dahulu. Dan memang sebagai ketua memang perlu ekstra sabar untuk menangani anggota-anggota yang seperti itu. Nah, tapi memang kan banyak juga nih kita udah berbicara sabar, komunikasi sabar dengan anggota, tapi si anggotanya ini memang selalu banyak alasan. Dan pada akhirnya dia nggak ikut rapat gitu. Dan hanya ikut acara-acara yang besar seperti itu. Nah, biasanya kalau saat itu yang saya lakukan adalah saya komunikasi secara berkala. Jadi
dalam sehari saya bisa mengkomunikasi anggota tersebut bisa sampai 2-3 kali. Memang nantinya bosan gitu kan si anggota ini menerima komunikasi dari saya gitu kan, chat dari saya. Tapi itu salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh seorang ketua untuk mengkomunikasikannya lagi kepada anggotanya. Dan jika memang si anggotanya ini setelah dilakukan komunikasi seperti itu dia masih tetap tidak datang, mungkin bisa dimintai tanggapannya terkait rapat yang akan dibahas. Jadi anggota ini tidak diharuskan untuk datang ke dalam rapat, tapi diwajibkan untuk menyalurkan tanggapan atau pendapatnya terkait rapat yang akan dilakukan nanti. Dan jika memang si anggota ini juga tidak memberikan tanggapan atau pendapatnya terhadap rapat yang akan dilakukan, maka nanti biasanya kan di dalam rapat atau di dalam acara itu diadakan sebuah evaluasi ya. Nah, di sana bisa diungkapkan bahwa si anggota ini ternyata tidak aktif dan tidak berpendapat atau tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Itu bisa dilakukan di dalam evaluasi, bisa dievaluasi bersama dengan divisi-divisi lain seperti itu. Dan bisa juga yang paling akhirnya adalah bisa dilakukan pleno terhadap anggota tersebut. Kan biasanya di dalam organisasi itu suka ada pergantian anggota gitu kan, pergantian struktur organisasi. Nah, di sana bisa dilakukan pleno terhadap anggota yang memang dirasa tidak ada tanggung jawabnya sama sekali, seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Dia. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Makasih Saudari Dia. Tapi kan emang dari awal itu masalahnya itu komunikasi dari ketuanya itu tuh emang nggak bermasalah gitu ya. Mungkin tadi yang dia bilang evaluasi mungkin jalan satu-satunya gitu ya. Soalnya kan dari komunikasi si ketuanya kan emang udah sebaik mungkin gitu, semaksimal mungkin sampai ditelepon juga anggotanya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Dia dan Saudara Rizka. Betul tadi penyampaian yang disampaikan oleh Saudara Dia mengenai kita melakukan, kalau misalkan dia nggak ikut rapat, kita bisa meminta tanggapan dia. Itu menurut saya jawaban yang cukup logis juga sih. Terima kasih Saudara Dia. Baik, mungkin kita bisa lanjut pertanyaan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Makfira. Pertanyaannya itu tadi bagaimana cara mengatasi komunikasi dalam keragaman karyawan di dalam perusahaan. Yang pertama itu di sini kita bisa mengidentifikasi dari keragaman karyawan yang ada, mulai dari rasnya, mungkin agamanya, latar belakang gitu kan. Dalam hal ini pasti sering sekali ya, keragaman itu kita temui di dalam perusahaan itu pasti sering sekali gitu kan. Terus yang kedua, di sini kita bisa membangun komunikasi mulai dari bahasa yang kita gunakan maupun budaya yang perlu diatasi agar terciptanya komunikasi yang baik juga. Terus yang ketiga juga, kita bisa sebagai pemimpin itu kita bisa mempelajari karakteristik dari setiap karyawan. Kita juga bisa bersikap terbuka terhadap keragaman karyawan yang ada. Sama kita juga sebagai pemimpin juga harus memperlakukan yang adil dari setiap karyawan yang ada. Selanjutnya kita juga perlu rutin melakukan evaluasi dari setiap karyawan. Dari evaluasi itu kita bisa membangun kesuksesan perusahaan maupun keragaman yang ada. Tentunya juga kita semakin dapat menciptakan kinerja yang baik dari setiap keragaman karyawan yang ada dalam setiap perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apa ada pendapat dari teman-teman semuanya?
Baik, berarti pemimpin harus ini dulu ya, terlebih dahulu mengidentifikasi karyawannya dulu seperti apa. Kalau udah diidentifikasi, baru bisa mempelajari karakteristik setiap masing-masing karyawan atau pegawainya. Nah, nanti kalau misalkan udah tahu nih dari karakter masing-masing pegawai, baru bisa dievaluasi ya. Kalau udah dievaluasi, hasilnya baru kita bisa meningkatkan komunikasi sama pemimpin dengan karyawan ini dengan efektif gitu. Iya, betul. Baik. Terima kasih Salsa untuk jawabannya. Iya, sama-sama. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan dari pertanyaan saudari Dia, yang dimana pertanyaannya dalam suatu perusahaan miskomunikasi antara ketua dengan anggota. Bagaimana sih cara mengatasi miskomunikasi tersebut? Saya ambil contoh, misalkan kita pengen mengadakan suatu acara besar di perusahaan gitu kan. Kita melakukan pakai suatu organisasi yang dimana ada ketua dan anggota, dan setiap ketua pasti mengarahkan anggotanya sekian dalam setiap rapat juga. Ntar tim A sekian, tim B sekian, tim C sekian, dan tim A, tim B sudah melakukan kinerja yang sesuai gitu kan, sesuai arahan di setiap rapat. Dan ketika plan ini set gitu kan, dan di situ ada divisi C lah, gitu kan, divisi C ternyata dia melakukan kesalahan kayak ini kenapa begini gitu kan. Bagaimana sih tindakan kita kepada anggota kita gitu. Yang pertama, kita harus tenang. Sebagai ketua anggota kita harus tenang. Kita nggak bisa kayak lo gimana sih gini harusnya lo kayak gini gitu kan. Kita harus tahu dulu penyebabnya kayak apa gitu kan. Entah mungkin dia pas waktu lagi rapat untuk ini dia kurang mendengarkan, atau mungkin dia lupa mencatat gitu kan, bisa juga. Pertama, kita harus bisa mengkomunikasikan kepada anggota kita dulu, kenapa gitu, ini permasalahannya di mana gitu kan. Kita nggak bisa terus-terusan fokus kepada masalah itu, kita harus mencari solusinya gitu kan. Ini di mana kesalahannya, kayak misalkan kayak contoh lah, kita ada prosedur bagian lighting gitu kan. Ini bagaimana nih bagian lighting ini nih gitu kan. Kita dibutuhkan untuk di jam sekian, tapi lighting kita malah kurang gitu kan. Emang kesalahannya di mana gitu kan. Itu kan otomatis dia melakukan miskomunikasi, yang harusnya lightingnya jam sekian ternyata dia ngasih jam sekian gitu kan. Bagaimana ini? Ya udah gitu kan. Karena mungkin acaranya sudah berlanjut gitu kan, kita bisa melakukan kayak oke, kita gunakan plan ini, setiap perencana pasti memiliki plan gitu, nggak cuma plan satu atau plan kedua gitu, pasti banyak plan. Kalau misalkan kita terfokus sama satu plan dengan gini, kita berharapan kayak udahlah acara ini bakal berhasil cuma kayak gini, oke tenang gitu, jangan, kita harus memiliki plan gitu. Jadi sehingga ketika kita terjadi miskomunikasi ya gitu kan, kita komunikasi dulu nih kepada anggota kita, kenapa kayak gimana nih setelah ini gitu kan. Ya udah, akhirnya kita tetap melanjutkan acara itu, tapi sesuai kalau sesuai susunan acara yang kita lakuin gitu kan. Terus bagaimana begitu cara mengatasinya. Jadi kita komunikasiin juga bagaimana, di mana bagian salahnya gitu kan. Kalau misalkan memang itu, ya udah kita cukup kayak ya udah lanjutin gini-gininya gitu kan. Pokoknya ntar untuk lighting tetap jam sekian, jangan sampai lupa lagi. Jadi kita mengingatkan dia supaya tidak terulang lagi gitu. Berarti cara untuk mengatasi miskomunikasi ini adalah dengan berkomunikasi lagi secara tenang, seperti itu ya kesimpulannya? Ya, betul. Oke, berarti lalu bagaimana kalau misalkan miskomunikasi ini terjadi dengan, misalkan di dalam satu organisasi pasti dalam satu acara ada yang namanya divisi acara. Nah, miskomunikasinya ini terjadi dalam susunan acara tersebut. Misalkan si ketua dari divisi ini, divisi acara memerintahkan dua orang dari anggotanya untuk mengurus acara di acara yang ketiga, misalkan gitu. Tapi ternyata si dua anggota ini yang ditugaskan untuk mengurus acara ketiga, mereka malah mengerjakan untuk di acara kedua. Itu bagaimana untuk cara mengatasi miskomunikasi yang seperti itu? Baik. Jadi gini deh ya. Dia. Untuk mengatasi, berarti ini kan cuma masalah planning gitu ya, planning, jadi dia salah komunikasi gitu kan? Ya, salah untuk jadi anggotanya salah menangkap dari apa yang diperintahkan si ketuanya kan, jadi kan berarti kan itu kan miskomunikasi ya. Nah, itu bagaimana untuk cara mengatasi atau menanggapinya seperti itu?
Ya. Kalau misalkan dalam susunan acara misalkan lo harus melakukan plan ketiga ya, tapi dia melakukan plan kedua gitu kan. Kalau misalkan itu semua masih sesuai masih bisa berjalan dengan baik gitu kan, masih bisa berjalan kondusif gitu kan, walaupun kita terjadi kayak wah ini salah nih gitu kan, kita harus mencari jalan keluar ya gitu kan. Nggak bisa kita kayak aduh kalau misalkan udah gagal biasanya kan kalau ada tuh orang-orang juga kayak udah kayak gini lagi malas gitu udahan gitu. Kita nggak bisa. Namanya dalam suatu organisasi itu punya tujuan gitu kan. Kita harus selesai nih gitu kan. Gimana caranya? Aduh udah yang harus plan ketiganya entar tapi kenapa harus sekarang? Tapi pas kita lihat kondisi lapangan masih kondusif, kita nggak apa-apa ngelanjutin aja gitu kan. Dengan sering berjalannya waktu kayak misalkan plan yang kedua tadi udah berjalan nih gitu kan. Ya udah kalau misalkan masih kita cocok sama plan kedua itu kita putar aja jadi apa namanya? Apa sih namanya ya? Kita rolling gitu loh. Jadi kita rolling. Kalau misalkan memang itu pun kalau misalkan bisa juga ya. Kalau misalkan memang udah nggak bisa, kayak aduh harusnya kayak gini. Balik lagi kayak tadi tuh. Kayak di awal tadi. Kayak apa sih tadi namanya? Komunikasi secara tenang gitu. Ya, komunikasi secara tenang gitu. Coba. Baik, terima kasih Saudara Alfian atas jawabannya. Boleh izin menambahkan nih? Tidak. Terima kasih juga dia. Boleh silakan Rizka. Jadi kan kalau misalkan tadi tentang acara kayak gitu ya, kan kalau misalkan rundown acara itu rundown acara itu atau susunan acara itu kan biasanya ada tertulisnya gitu kan, supaya nanti jadi sebagai bahan kayak laporan-laporan gitu. Nah menurut Rizka sendiri sih kalau misalkan ada miskomunikasi kayak gitu kan udah pasti kan ada kayak buklet gitu tertulis misalkan susunan acaranya itu kayak gini, kita pakai plan yang ke-1 misalkan gitu, itu tuh harus udah persetujuan semuanya gitu. Terus kan kalau misalkan sampai ada miskomunikasi kayak gitu kan otomatis kan kalau misalkan si anggotanya ini lagi proses bikin atau misalkan acaranya itu ya, otomatis kan si ketuanya itu kan ngawasin gitu. Jadinya yang benar juga sih kata Alfian tadi, harus dikomunikasikan lagi. Terus juga kan pasti ada kayak tertulisnya juga gitu. Jadinya harus disepakati bersama sih kalau kemungkinan miskomunikasi untuk acara besar seperti itu sih kemungkinan kecil ya, soalnya kan pasti rapat lagi. Terus kan gak hanya dari pihak acara juga gitu yang ngawasin. Ada juga misalkan dari ketua umumnya atau ketua pelaksananya. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Terima kasih Saudari Rizka atas tambahannya. Namun, tapi kalau sepengalaman saya ya, untuk acara memang benar udah disepakati bersama di dalam rapat, namun masih ada anggota yang memang mereka lupa dengan tugasnya gitu, walaupun memang di dalam rundown acaranya atau susunan acaranya sudah tertulis jelas bahwa yang mengerjakan materi, mengerjakan acara 1 adalah si A dan si B, acara 2 si C dan si D, tapi memang sering ada yang oh iya ternyata harusnya gue di acara 2, tapi ternyata dia di acara 1, tapi di acara 1 ini sudah berjalan sangat lama gitu. Kalau untuk kemungkinan kecil terjadi, kalau menurut saya tidak juga ya, karena memang masih banyak terjadi seperti itu, walaupun memang sudah tertulis seperti itu. Tapi terima kasih atas jawabannya, atas tambahannya, Saudari Rizka. Ya, sama-sama. Terus menurut Rizka juga kalau misalkan rencana 1 atau rencana 2-nya itu nggak jauh beda atau sama-sama ke arah yang sama gitu, ya nggak masalah juga sih. Ini Saudara Alfian sedang keluar dari Zoom nih. Dia sinyalnya barangkali bermasalah. Silakan di take over sama yang lain.
Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Sedikit nambahin ya, boleh nggak? Baik, boleh. Jadi yang tentang misalnya di suatu perusahaan atau tempat kerja ada perbedaan antara ras, budaya, atau agama. Sebenarnya sih sebagai karyawan juga kita harus beradaptasi. Kalau nggak beradaptasi ya gimana kita mau menjaga sistem kerja yang komunikasi yang bagus gitu. Yang ada kita ntar malah bete sendiri. Kita ngerasa diasingkan. Jadi kalau nggak mau kita emang harus belajar. Gimana sih misalnya bahasa dia sehari-hari gimana, sekedar misalnya kita ngebaca awal-awal tegur sapa, biasanya ntar berlanjut kita jadi terbiasa nanti. Secara nggak langsung nanti kita belajar gimana budaya mereka. Dan sebagai kalau di sudut pandang dari sudut pandang pemimpin ya, nggak mungkin sih kalau menurut saya ya logikanya kalau pemimpin harus menseleksi atau memilih satu-satu karyawan ya. Kalau ada ribuan sih kayaknya nggak efektif. Jadi sebenarnya sih pasti karyawannya udah beradaptasi sendiri. Tinggal pemimpinnya gimana ngatur job desk-nya. Misalnya dia di bagian apa. Nanti tinggal karyawannya aja beradaptasi. Gimana dia pembawaan dirinya. Gitu aja sih. Mungkin ada yang berpendapat lain. Oh iya, sama kayak tadi, misalnya acara. Acara itu kan sebenarnya gimana cara ketua memanage anak buahnya. Bisa nggak dia memanage? Misal ada yang pasti tuh setiap ada acara ada aja kendala, misalnya kayak tempat, waktu, atau peserta ada aja. Nah, gimana ketuanya memanage? Misal kalau udah nggak ada kayak yang backup atau misalnya bagian satu bagian duanya atau wakilnya nggak bisa backup, biasanya langsung ketuanya sih turun tangan. Nggak mungkin nggak. Gitu aja sih. Mungkin ada yang lain berpendapat. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari teman-teman sekalian. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan yang sudah kelompok kami berikan, ada tanggapan-tanggapan lain atau mungkin pertanyaan, mengingat pertanyaan kayaknya udah enggak lagi ya. Jadi mungkin ada yang bisa menanggapi lagi, ada yang mau menanggapi. Baik, rasanya mungkin udah tidak ada lagi yang menanggapi ya. Baik, semoga aja semoga aja apa yang kelompok kami sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh kita semua. Mungkin di sini saya undur diri untuk presentasi kali ini. Saya ingin mohon maaf apabila ada kekurangan yang mungkin memang sangat-sangat kurang sebenarnya, tapi semoga saja semua bisa dapat dipahami kembali. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang telah hadir pada perkuliahan hari ini. Selamat beristirahat. Izin Zoom saya akhiri ya.